Yang baru lihat ke kanan, ternyata ada orang yang mengintai saya dari samping belakang lah. Dari barat nggak ada, di belakang saya nggak ada orangnya. Udah itu saya lihat dari spion vario, udah itu tapi mukanya udah rusak, sampai neneknya mungkin dia nggak ikhlas gitu, pokoknya biar nyata neneknya kalau orang Bali itu bisa ngelekas gitu. Selamat malam, selamat datang di channel Jejak Misteri TV. Bisa diperkenalkan namanya? Ya, Om Swastiastu. Tiang nama Degung, kerap dipanggil Degung dari Tabanan. Ya, saya sekarang bekerja sebagai seniman topeng wali. Baik, Degung. Jadi sebelumnya kita sudah berbincang sedikit. Dari sini kita akan mengulik beberapa cerita horor yang pernah Degung alami. Baik, bisa diceritakan awal mulanya seperti apa? Awal mula tahu tentang horor. Itu umur masih bau kencur, umur 4 tahun 5 tahun ya. 4 tahun 5 tahun pas itu masih kecil. Udah itu yang tidak punya rumah waktu itu karena orang tua masih baru pulang dari Denpasar, ngarangin rumah di sebelah rumah rumah pokok yang pertama, karena bapak saudara berdua akhirnya pisah. Nah itu baru punya satu kamar, satu rumah, artinya satu blok. Kalau orang Bali disebut itu rumahnya Balai Bandung gitu. Balai Bandung. Udah gitu dapur nggak ada gitu, dapur pakai bedeng waktu itu, dan tembok sekeliling rumah itu masih pakai pohon-pohon, kalau orang Bali itu disebut pagehan gitu, masih di pagar gitu, bukan di tembok. Yang bangun jam 4:30 karena ibu sudah masak di dapur. Saya bangun, udah gitu main, waktu itu masih anak-anak, main di depan kamar, di teras itu, main mobil-mobilan. Yang baru lihat ke kanan, ternyata ada orang yang mengintai saya dari samping belakang gitu. Udah gitu baru yang lihat ternyata ada odah atau nenek saudara yang memantau gitu. Ternyata neneknya kalau orang Bali itu bisa ngelekas. Sudah gitu yang langsung jerit manggil ibu tiang akhirnya bergegas dari dapur, nyamperin saya ke teras. Kenapa ada apa gitu. Saya bilang ada seperti itu kejadiannya. Udah itu tiang dirangkul sama ibu tiang, digendong diajak ke dapur. Itu udah nangis, posisi nangis dah, karena anak kecil, anak ingusan anak kecil itu nggak tahu apa. Itu akhirnya dirangkul sama ibu tiang, diajak ke dapur untuk masak. Sebelum itu juga ibu tiang masak itu nggak menanak nasi itu nggak matang itu. Sebelum kejadian itu katanya ibu, sampai ibu tiang emosi sampai dikencingi dapur itu, semua dapur di luar dapur itu dikencingi, karena itu nggak dapur kayak sekarang. Dulu waktu zaman tahun 99 2000 itu masih tradisional, karena saya rumah di kampung itu masih pakai bedeng, namanya pakai anyaman bambu itu gitu. Nah, itu dikencingin. Akhirnya habis ibu saya emosi, akhirnya marah-marah, dan emosi itu akhirnya mateng lah, langsung karena mateng ngasihnya gitu. Udah itu lama-kelamaan saya masih tetap dengan kehidupan sampai yang SD, SMP, dan sampai sekarang ini sering juga mengalami kejadian-kejadian horor gitu. Berarti awal mulanya itu dari yang diintai tadi ya sama sarang nenek? Iya, ya awalnya yang bukan melik gitu, tapi gimana ya, yang
sering itu kalau orang melik setiap hari gitu, tapi dia nggak setiap hari. Gimana kalau melik dibilang enggak sih, kalau nggak melik bisa ngeliat gitu misalnya. Baik. Nah itu Berarti setelah itu waktu SD masih normal. SD pengalamannya nah, ada aja seperti, tapi nggak cuek aja karena anak SD kan masih apa tuh Belum begitu tahu ya juga ya masih enak-enaknya bermain sama teman-teman. Baru tahu SMP juga masih nggak ngeh sama yang itu. SMA saya SMA di Bandung. Nah, SMA di Bandung sekolah favorit waktu itu. Yang saya SMA itu tahun 2008 awal SMA 2008 2009 itu awal SMA. Udah gitu 2008 SMA kelas 1, 2009 ya, 2009 saya udah kelas 2 SMA, waktu itu kelas 11 SMA. Hari Sabtu itu biasanya waktu itu hari Sabtu boleh sekolah boleh tidak, karena waktu itu hari Sabtu sering cuman jalan santai untuk kayak ekstra dan sebagainya gitu. Pas itu nggak ada maunya sekolah hari Sabtu, tapi teman-teman waktu zaman itu masih ada geng, belum ada WA, belum ada BBM waktu itu, belum gini teknologinya masih ya masih standar-standar, ada SMS sama telepon aja. Di SMS saya sama temen, udah itu besok mau sekolah apa enggak Gung gitu. Sekolah, kamu gimana? Enggak sekolah dah. Tak SMS lagi teman yang lain, nggak sekolah, gengnya yang lain tak SMS nggak sekolah. Nggak sekolah. Akhirnya pulang jam kurang lebih 12 kurang 15 waktu itu, malam waktu itu. Saya pulang dari Kerobokan, saya tinggal sama paman di Kerobokan, sama bibi sama adik-adik dan kakak. Udah itu pulang pamitan sama bibi, itu karena paman nggak ada, pamitan pulang. Udah itu karena sudah besoknya nggak sekolah, saya ke kampung, enakan di kampung gitu. Bilang di jalan santai bawa motor, sampailah pada suatu tempat itu udah di Tabanan nih gitu. Tabanan, jalannya turunan, jembatan naik, itu posisi jalan di Tabanan. Sudah gitu area akses saya ke kampung ini emang jalan itu yang paling bagus gitu. Ada 2 jalan tapi yang itu paling bagus gitu. Saya sering lewat sana. Sampai di sana jam 12 lewat 15 kalau nggak salah, itu ya lupa. Udah gitu jalan di jembatan itu banyak lobangnya sebenarnya Gung, banyak lobang. Udah itu saya baru dibelikan motor waktu itu sama orang tua. Baru motor itu 1 minggu dibeliin sama orang tua. Sudah gitu sampai jalan itu tak kira lewati jalan rusak itu, ini pas nginjak jalan rusak motornya jedug gitu rasanya. Dan tetap jalan pelan-pelan, naikan ke tanjakan ke arah barat. Udah itu motor nggak mau naik, motornya kayak berat gitu. Udah itu saya ngomong gini, ngomong secara gini, secara nyata, baru beli motor seminggu udah rusak, besok saya komplain ke dealer untuk dapat garansi apa-apa gitu. Sampai mesin vario itu kan di belakang sini, tak giniin sampai tak tendang-tendang, masih motornya seperti itu berat gitu. Sampailah berjalan dari nanjaan itu kurang lebih 10-20 meter, ada dah lampu penerangan jalan nih di sebelah kanan. Di sana ada tempat pencucian mobil waktu itu. Udah itu yang tetap gini ngegas motor nih, tetap dengan posisi gas full nih, karena motor nggak mau naik. Kalau tiang kembalikan gasnya takutnya motor mati gitu. Karena udah malam, nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang datang dari barat, nggak ada, di belakang saya nggak ada orangnya. Udah itu saya lihat dari spion vario motor itu. Udah itu, wah udah ada nenek-nenek itu
pakaiannya pakai kayak apa ya, dia bilang udah nggak di sininya, dia nggak lihat pakai baju, tapi ada bajunya, nggak ngerti ya, udah itu, tapi mukanya udah rusak, itu udah rusak. Weh, langsung dah saya langsung di mana tenaga itu datang tuh, saya langsung ngomong seperti ini secara nyata dengan bahasa Bali, tapi yang terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nenek, jangan nak seperti ini caranya. Kalau nenek mau numpang, bilang numpang sampai manapun saya antar. Kalau gini caranya nenek itu kayak angin yang bisa terbang, yang bisa hilang. Kalau saya orangnya nyata gitu, dalam artian berwujud gitu. Kalau nenek mungkin setan gitu. Ya udah itu, nanti kalau saya jatuh, ya kalau ada luka atau gimana, kalau mati saya sampai pagi, mayat saya di sini sampai busuk, mayat saya nggak ada yang lihat karena udah malam, posisinya tengah malam ini. Itu saya ngomong. Akhirnya nenek itu nggak ada berbicara apa-apa, dia tetap posisi gandengan arah kanan, dia nggak kayak gandeng cewek ke arah kiri, arah kanan tetap. Lalu diam sampai jalan itu turunan, tapi nggak terjal turunannya, melandai turun gitu. Saya tetap motor gas full nih, karena nggak mau ngembaliin gas, takut mati. Motor di jalan turun harusnya kencengan, harus kenceng itu, ternyata nggak stabil motornya, dengan tetap segitu aja. Udah itu saya mau berpikir dalam hati, sampai di jalan menuju kuburan di sebelah barat ini pasti hilang nenek ini. Itu saya ngomong, ternyata enggak. Udah itu Berarti masih diikutin ya sampai masih tak bonceng nih ya. dalam posisi itu. Ya, Dan motor itu rasanya berat sekali. berat sampai saya nanya sama nenek yang saya bonceng itu, nah sampai mana mau numpang nek itu, sampai jalan menuju kuburan yang di sebelah barat. Dia masih diam itu. Di jalan di sana itu turunan itu agak nikung ke selatan, jembatan sampai ujung jembatan paling timur lah ini nenek ini hilang. Tiba-tiba motor masih posisi gaspol, karena motor baru, nenek itu hilang, mungkin terbang, mungkin hilang gimana, motornya gaspol, motornya langsung larinya kencang cuas, sampai hampir saya jatuh ke sawah, hampir sampai kaki ikut ngerem, vario depan belakang ngerem, kaki ikut ngerem gitu, karena motor posisi gaspol. Sampai saya diem nggak sampai 5 menit, saya diem menenangkan diri gitu, karena udah lewat jembatan itu, di ujung jembatan sebelah timur dia hilang, lewat jembatan sampai udah naik ke situ, dia diam. Ngomong saya gini lagi, nenek itu bilang numpang nggak ada, pergi nggak bilang-bilang. Gini sekali orang nenek yang punya ilmu itu ya, saya udah tahu nggak punya ilmu itu, saya orang kecil nggak tahu apa, seperti dijailin seperti ini, apa salah saya gitu saya ngomong. Sampai saya diam kurang lebih 3 menitan lah, diam nggak sampai 5 menit itu baru datang ada motor dari timur, arah jalan turunan. Tadi itu orang di sana sebelah barat tuh udah tinggi, udah tinggi. Saya diam sampai saya menenangkan diri, baru saya ngikutin motor itu. Berarti waktu merasa bonceng nenek itu jalanan sepi banget ya? Jalanan sepi, kayak bunyi jangkrik kayaknya nggak ada, pokoknya sepi sekali itu, kayak bunyi makhluk malam itu nggak ada. Kalau orang ya hening sekali gitu. Setelah nenek udah hilang ya, baru ada berapa motor yang lalu lalang di sana? Waktu itu saya lihat dari sebelah barat di tempat tinggi, posisinya di agak tinggi, baru 1 motor. Sampai di depan pura, ke orang jalan turunan tuh ada pura besar, pura desa. Udah itu sampai sana saya baru lihat gitu. Udah gitu ada motor baru mau ke arah menuju barat gitu. Saya tungguin motor itu sampai di jembatan itu, saya baru hidupin motor lagi, saya baru ngikutin motor itu. Saya di depan, motornya tak kasih di belakang, saya nggak berani lagi, dalam artian
nanti lagi diboncengin kalau ada yang bonceng biar orang di belakang ingat ngasih tahu gitu maunya. Ya udah gitu. Jadi setelah itu sampai rumahnya dengan selamat sampai kampung. Sampai rumah sampai kampung di Tabanan, Sungkara selamat. Besok paginya saya nyari kakek, itu kakek karena kalau saya ngobrol sama bapak, orang bapak cuek itu, ngobrol sama pak cuek, sama ngobrol sama kakek, ngomong ini sama kakek, kak, saya manggil kakek itu kak kalau orang Bali ya, kak, kemarin saya dibonceng sama nenek-nenek kak, udah wujudnya sudah rusak itu, udah rusak wujudnya. Jam berapa dia pulang tadi malam? Jam 11:30 sampai lokasi yang dari di sana itu sampai jam 12 lah, jam 12 lewat dikit gitu. Bah, jangan nak pulang malam-malam, itu dah risiko pulang malam-malam. Itu bukan kita punya hari, udah orang lain punya hari. Kita kalau lewat seperti itu bilang permisi gitu. Kalau janganlah bunyiin klakson gitu, kayak kenapa gitu, bilang permisi dalam hati aja gitu, jangan bunyiin klakson. Kayak kita di samping orang, kita kan nggak lihat orang itu, orang yang makhluk astral tuh nggak lihat kita bunyiin klakson, dia kaget, marahlah dia gitu, kayak orang ya nyata tuh seperti itu gitu. Kita berkomunikasi di dalam hati ya gitu. Kakek yang beri pesan kepada saya selaku cucunya gitu waktu itu, Bung. Dari itu akhirnya, oh ya kak, nanti lain kali nggak pulang malam-malam lagi gitu, pulangnya sore atau ya malam, paling agak jam 7 atau jam 8 gitu. Oh iya, udah itu sampai rumah langsung tidur. Waktu itu pagi itu ngobrol, udah itu sambil bercanda-canda sama kakek orang juga, orang di rumah mangku itu, tapi bukan balean ya, mangku, emang mangku. Cuman saya selaku cucunya, kakek adalah kakek saya, ngobrol baik sama kakek waktu itu gitu. Itu pengalaman pas SMA gitu, karena saya kuliah sekolah di Bandung waktu itu. Ya. Baik, itu kan waktu SMA nih ya. Gitu. Setelah SMA itu ada nggak lagi beberapa cerita yang mungkin rasa banget, mungkin di waktu dekat ini? Waktu setelah SMA, kuliah ada orang punya ilmu ya, kalau orang Bali punya ilmu pengeleakan ya, ada. Sampai baru ini orang tersebut masih gangguin saya. Waktu adalah paling lama 1 tahun yang lalu lah, 2002, 6 bulan ya, nggak sampai 1 tahun. Nah, 2023 kemarin ini masih orang itu yang masih gangguin saya. Dulu orang itu masih mungkin ilmunya masih gatel dengan ilmunya, masih ingin nyoba-nyoba kayak orang tuh, baru orang pertama bisa naik motor pasti terus jalan ngambil motor, biar depan rumah tetap ngambil motor karena udah gatel tangannya pingin gini naikin motor gitu misalnya. Seperti itu mungkin ya, dari dulu sana ke rumahnya dia karena dia ada upacara manusianya, nikahan anaknya. Saya orang Bali membantu ke sana karena tetanggaan deket gitu. Udah itu bantu sana, mungkin dia nggak apa namanya tuh, nggak mau gimana ya, saya bilang nggak ikhlas gitulah, nggak ikhlas kalau nggak lihat anaknya nikah gitu. Waktu itu saya udah kuliah, ada besoknya ujian kan, nggak bisa ini, bisa terus bantu-bantu di sana. Berarti konteksnya ada orang saudara tetangga yang mau nikah. Iya. Tapi saat itu Bigum tidak sempat membantu karena ada urusan di kampus gitu. Sempet udah gini ya, hari Minggu itu bantu, besoknya kan hari H-nya kalau orang Bali kan nganter orang nikahan, nganter mempelai cari pasangannya ke rumah yang istrinya atau ke rumah bajang gitu. Waktu itu hari Minggu saya dapat membantu membuat
gini ngias rumahnya gitu, ngias-ngias. Udah gitu sorenya saya balik ke Denpasar karena besok ada ujian. Seninnya itu saya udah nggak ikut menyaksi atau nyaksi dia nikahan, itu nggak lihat saya nikahan dia kakak ini gitu. Udah gitu sampai neneknya mungkin dia nggak ikhlas gitu, nggak ikhlas, pokoknya biar rame gitu, biar rame lihat anda cucunya nikahan gitu. Ternyata baru saya pulang mau lekas ke Denpasar, akhirnya saya disakiti gitu. Awal mulanya gimana tuh? Awal mulanya saya hari Senin itu Senin pulang kuliah, padahal tadinya biasa normal gitu, normal pulang kuliah, tahu-taunya panas kayak gimana ya, panas kayak udah nggak bisa bawa diri karena panas. Sampai waktu itu dibelikanlah termometer, diukur panasnya 37,5. Panas banget Ya, dibelikan waktu itu belum saya nikah, masih punya pacar, belikan termometer gitu. Udah itu dibelikan termometer, diukur. Udah itu waktu itu dibelikanlah obat Neosep dulu pertamanya, Neosep. Ya, obat di apotek lah, obat di apotek dibelikan. Udah gitu dibelikan obat. Besoknya nggak turun-turun panas, saya pulang ke kampung karena di kampung di Tabanan itu ada saudara yang jadi dokter. Di sanalah saya biasanya nyari obat atau diperiksa oleh dokternya. Udah gitu saya dikasih obat, lagi balik lagi ke Denpasar karena nanti sorenya saya kuliah, karena saya kuliah sore waktu itu. Siang itu pulang kampung sebentar aja, sorenya balik ke Denpasar langsung kuliah. Malamnya masih panas, besoknya pulang lagi karena nggak turun-turun panasnya, masih dengan di suhu 37,5 itu. Udah itu 2 kali itu, sampai dokternya saya pulang yang kedua kali diganti obatnya, mungkin obat dosis yang lebih tinggi ya, saya nggak ngerti masalah medis itu, diganti obat. Udah gitu balik saya ke Denpasar untuk kuliah lagi. Nah, hari ketiga itu, kalau nggak salah hari ketiga, hari keempat tuh saya dikasih obat. Udah gitu balik ke Denpasar, masih panas. Sudah gitu sampai saya di hari keempat saya nggak pulang lagi, tetap minum obat itu. Saya ngomong gini terus, mau habis minum obat, pulang kuliah minum obat, mau tidur itu saya sembahyang. Karena bapak mangku juga, mungkin ada salah di pura yang bapak ya jadi pemangku di sana, mungkin salah apa gitu misalnya. Saya ngomong seperti ini semua, saya panggil gini kayak orang Bali sesunan atau betara yang ada di rumah gitu. Udah gitu sampailah saya berdoa, udah gitu tidur. Akhirnya tidur, udah selesai berdoa itu. Nah, dalam mimpi saya dicari, ada yang nanya gini, pacar saya yang nanya gini, siapa nyakitin yang gitu, dia ngomong. Oh, mbah yang nyakitin gitu, nenek yang nyakitin, nenek lah rumah yang nyakitin. Udah gitu saya bangun kurang lebih jam 3 tuh saya bangun. Saya langsung nelpon bapak di kampung, Pak seperti ini, saya mimpi seperti ini, masih panas dengan nggak turun-turun. Hari ke-5, hari ke-6 itu maunya disuruh cek lab waktu itu. Udah itu karena duluan mimpi seperti itu, saya nelpon. Akhirnya bapak saya carilah kakek di kampung, kakek saya yang ada kakek saudara yang kayak orang Bali bilang balian, kalau orang Indonesia dukun ya, dukun gitu, karena kita percaya gitu juga kan. Udah itu sana, bapak saya ke sana minta obat lah, minta gini tenungannya. Ternyata benar ada nenek-nenek yang nyakitin gitu katanya.
Nah itu dikasihlah saya tirte sama minyak waktu itu. Minyaknya itu bisa diminum, sama tirtenya habisin minum gitu. Nah itu akhirnya saya minum tirte sama minyak itu, nantinya sudah nggak berasa sakit, panasnya udah normal kembali gitu, nggak ada rasa, nggak sama sekali nggak merasakan sakit. Kalau orang baru pemulihan kan ada masih tenaga, masih kurang fit gitu, misalnya masih lemas, itu enggak, langsung kembali energik gitu loh, kembali seperti semula, nggak ada pernah sakit gitu rasanya. Itu kuliah pun biasa sampai malam sampai pagi dini hari, karena saya kan ikut senat dulu waktu di perkuliahan di kampus gitu. Oke, berarti itu rasa sakit panas itu berapa hari dari baru kejadiannya? Kurang lebih waktu itu 6 hari, hampir 7 hari lah, sampai seminggu. Hampir seminggu. Iya. Berarti awalnya tidak tahu, tiba-tiba saja. Tiba-tiba ya. Rasa sakit itu baru kembali dari kampung untuk berkuliah, Iya. baru merasakan rasa panas. Iya, itu dah dari kampung panas, malamnya itu panas karena balik dari kampung itu sore jam 6 sore, karena persiapan untuk ujian besok saya beli buku dan sebagainya gitu. Udah itu malamnya itu ke kosan, ya, akhirnya panas gitu, akhirnya panas sendiri di kosan, panas. Nah itu pulang, besoknya pulang cari obat gitu, ke kampung lagi. Akhirnya nemu jalan dari mimpi tersebut. Iya. Dikasih tahu bahwa ada orang yang membuat sakit. Iya, ada orang nyakitin, kayak orang Bali, orang manusia sakti gitu, orang yang punya ilmu gitu yang nyakitin itu. Itu katanya di mimpi yang kasih pewisik itu, kasih pengetahuannya seperti itu gitu. Setelah itu langsung Ligong nelpon ke orang tua, Nelpon bapak. Dan lalu diberikan tirte. Ya, diminta ke kakek yang bisa ngobatin gitu. Ternyata benar ada nenek-nenek yang punya ilmu yang nyakitin, karena saya nggak ikut di acara pernikahan cucunya gitu katanya. Mungkin di sana ada irian hati atau ada apa itu mungkin membuat seperti itu ya. Mungkin ya, karena tahunya dulu dengar cerita tetangga, nenek itu baru dikasih ilmu dari orang tuanya dulu, karena orang tuanya sudah meninggal, ilmunya diwariskan kepada anaknya nenek ini gitu. Mungkin ilmunya masih gatel-gatelnya, pingin-pinginnya giniin orang gitu. Nah setelah itu udah saya nikah lagi, nenek itu berulah kemarin 6 bulan yang lalu ini. Setelah dulu sempat berulah sama saya, sekarang berulah lagi sama saya 6 bulan yang lalu, kurang lebih 6 bulan yang lalu. Bagaimana tuh awal mulanya yang setelah yang kedua ini? Nah, saya di rumah punya anak baru 1, umur 2 tahun, masih anak-anak ya, masih bayi balita gitu. Udah gitu anak itu setiap jam 1:30 malam atau jam 2 malam anak itu pasti nangis, anak saya itu pasti nangis. Sudah di hari kedua saya emosi, nenek itu lagi berulah sama saya. Nenek yang sempat buat saya sakit waktu masih bujangan, setelah saya nikah, nenek itu berusaha gangguin anak saya. Karena itu nenek itu bukan nenek itu yang sebenarnya punya otaknya adalah ada di rumah. Inilah saya bilang saudara itu saya berulah karena ada permasalahan keluarga pertamanya. Nah dia nggak terima sampai saya berantem, dia nggak terima, dia carilah grup untuk menyakiti saya, tapi mungkin dia tidak bisa masuk nyakitin saya. Anak saya yang masih kecil itulah yang mungkin maunya disakitin atau
buat nangis lah, buat apa gitu misalnya. Ternyata anak saya itu benar nangis jam setengah 2 malam, jam 2 pasti nangis, bangun nangis. Nangisnya itu nggak nangis keluar air mata, nangisnya nangis sekencang-kencangnya nangis tapi nggak keluar air mata. Sampai ibu, bapak, istri dan saya pun jadinya bangun, sedangkan besoknya saya kerja pagi. Udah itu di hari kedua lagi kembali seperti itu. Anak saya itu nangis, tapi bangunnya tetap dia bangun normal, jam 8, jam 7 tuh udah pasti bangun. Udah itu, tapi malamnya dia nangis, tetap nangis seperti itu, tetap nggak keluar air mata nangisnya. Sampailah saya punya kakek saya itu mempunyai ilmu lah, ilmu Bali, kalau orang Bali itu ngiwot tengen, ilmu pengobatan tradisional Bali gitu. Udah itu sampai saya minta sama kakek untuk melindungi anak saya. Udah itu dikasihlah gini kayak orang Bali itu pesikepan atau gegemetnya untuk melindungi. Udah gitu tetap juga anak saya nangis. Nah di hari ketiga itu saya bangun tapi nggak mau gini anak, nggak mau ngerungin anak, nggak mau ikut di depan di halaman tuh, nggak mau saya ikut sama anak, padahal kakeknya, mbahnya sama istri saya gendong dia di halaman karena nggak mau ke kamar. Anak itu saya ke kamar, mungkin karena saya lesu atau gimana, pokoknya saya nggak ingin ikut sama anak. Akhirnya saya tidur lah di kamar. Udah itu, nah tidur baru saya taruh diri, udah tidur langsung saya mimpi, tapi nggak kayak mimpi gimana ya, rasanya kayak di alam bawah sadar lah gitu mungkin, atau gimana tuh nggak ngerti saya, bahasa apanya tuh saya nggak ngerti. Nah anggap dah mimpi tuh, di mimpi itu saya lihat saudara saya datang. Udah itu saya ngomong seperti ini, maaf ya secara kasar, bangsat lemone gitu, bangsat orang nih gitu. Orang ini buat anak saya nangis ya, sampai 3 hari nih udah nangis, dari 2 hari nangis, kemarinnya nangis. Udah itu sampai minta bantuan sama kak, masih jadi buat nangis, apa maumu gitu. Udah itu, nah saya kayaknya masuk kamar, di mimpi itu saya masuk kamar, baru saya keluar lagi yang kedua kali, ada dah nenek yang itu yang pernah buat saya sakit tuh udah berubah jadi tua sekali, udah mukanya keriput sampai gimana. Udah itu dia di depan pintu kamar saya tidur tuh, dia kayak cium-cium gini, bau-bauin aura kamar tuh, kayak misalnya di giniin, dicium-cium, kayak dijilat-jilat begininya di depan pintu kamar tuh gitu. Udah itu, nah saya punya di rumah itu punya leluhur kayak berupa pusaka suci, itu saya udah pegang pusaka suci, mau saya bunuh orang berdua ini. Ternyata dia lari ke depan kamar suci saya, udah ada lagi 2 orang yang duduk di depan kamar suci saya. Yang satu cowok masih agak agak muda, ceweknya juga muda, saya nggak tahu orang dua itu saya nggak tahu. Saya duduk, saya mau bunuh orang itu. Ternyata waktu itu anak saya masuk kamar dan akhirnya saya bangun, nggak jadi membunuh. Udah gitu masuk kamar anak saya, udah mau dia nggak nangis, udah tidur di gini, gendongan ibunya udah tidur. Udah itu ditidurin di tempat tidur, saya lagi tidur lagi, lanjut mimpi itu. Berarti mimpinya berlanjut. Padahal tadinya udah saya bangun. Udah itu saya mimpi, lanjut mimpi yang tadinya bersambung mimpi itu, langsung lah di episode yang kedua nih mimpinya nih. Saya ngomong gini, untung kamu punya masih Tuhan yang melindungi kamu, kalau nggak udah mati kamu berempat nih. Itu saya ngomong, tapi dengan bahasa Bali waktu itu. Saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia aja. Saya
sembah bakti sama ide bertaruh dalam. Saya juga punya ide bertaruh dalam di rumah karena saya seniman. Saya selaku Regina, kalau orang Bali seniman topeng Bali gitu. Saya punya di rumah topeng dalam gitu, yang berupa topeng dalam Sidakarya gitu. Dari itu saya ngomong gitu, untung gini mimpinya tadi anak masuk hilang, kalau nggak udah mati kalian berempat. Untung kamu punya Tuhan yang masih melindungi dirimu, gitu. Kalau nggak udah mati orang empat nih gitu. Besok di Banjar pasti mau ngayah untuk ngaben gitu. Dari itu sampean punya gini, nyungsung hidup bertaruh dalam, artinya sembah sama hidup bertaruh dalam. Saya juga sembah sama hidup bertaruh dalam gitu. Udah itu kalau enggak mati, pasti mati gitu. Saya nggak punya ilmu apa-apa, saya cuman berpasrah diri pada Tuhan saya gitu. Anda punya ilmu, yang ilmunya adalah mungkin beli, mungkin warisan apa, saya itu orang yang gini yang ngasih ilmu, pasti kamu masih mati gitu. Itu saya ngomong pas di mimpi itu. Ternyata udah hilang, udah rumah itu di mimpi itu kembali nggak ada orangnya, yang orang lain lah, masih ada anak, istri sama orang tua gitu. Akhirnya besoknya saya bangun. Udah itu bangun, saya berpikir sambil saya ngopi, mau prepare ke tempat kerja, ngopi. Udah ngopi, ngerokok, saya berpikir gini, saya dalam hati berpikir, wih hebat-hebat gitu orang-orang di kampung ya. Orang nggak ada salah mau disakiti, orang nggak ada apa, ada sebab, udah ada akibatnya gitu. Hebat sekali. Pingin rasanya ikut nyari ilmu penglihatan, tapi nanti efeknya akan ke anak, ke istri yang nggak punya tenaga fit yang akan kena imbasnya. Tapi saya sampai detik ini ngomong di sini, Asungkara nggak sampai punya ilmu-ilmu seperti itu. Saya cukup dengan sembahyang di sanggah, di merajan sendiri, bukan cari ilmu-ilmu seperti itu. Nah setelah itu 3 hari setelah kejadian, anak sudah nggak ada nangis-nangis lagi, udah juga dikasih kakek saya itu pulang ke rumah gitu. Akhirnya nggak ada nangis anak itu, nggak ada nangis, tapi istri yang dikerjain. Istri di pas tidur saya mimpi seperti itu, tapi rasanya nyata. Udah itu istri tidur tengadah, naik dia ke atas perut istri, udah itu dicium-cium istri itu. Ternyata baru saya dengar istri udah muntah-muntah di kamar mandi, di toilet. Udah itu saya tanya, saya bangun, kenapa? Mual sekali pak, mual sekali. Itu istri ngomong sama saya. Kok gitu, makan apa, kena masuk angin? Enggak gitu. Udah gitu saya, apakah gini ya gitu, saya ajak istri keluar, ajak istri ke ke dapur, dan langsung ke kamar suci ambil itu kekerab namanya, kayak untuk nari dalam topeng dalam Sidakarya kan ada kekerab. Saya tunasin kekerab sama Tirta di kamar suci saya. Dari itu saya saya ngobrol sebelum tidur itu lagi. Saya ngobrol, anak masih tidur di kamar gitu. Anak nggak di padahal sebelah istri tidur, anak itu nggak dikerjain. Anak itu sama orang pinter tuh, orang yang punya ilmu tuh, tapi istri yang dikerjain gitu. Tadi apa mimpi seperti ini, tapi mimpinya setengah kayak mimpi, kayak nyata gitu. Mama dinaikin di perutnya sama mbahnya yang sebelah gitu. Udah itu dicium-cium gitu, udah dibau-bauin gitu, udah gitu. Itu udah mungkin itu sebabnya makanya tak ajak ke dapur sama kamar suci waktu itu.
Udah itu sampai besok paginya enggak, istri masih mual enggak, asal karena enggak, katanya masih mual, masih ada sakit berlanjut sakitnya enggak gitu. Itu saya lagi ke rumah kakek, tak bilang seperti itu. Kakek ngomong seperti ini kek, tak ceritain seperti itu. Ya jangan berprasangka buruk kepada orang gitu. Karena kakek dulu sempat begini ngomong sama saya, kakek yang punya kakek saya nih, saudara nih, nggak boleh katanya nyebutin nama siapa yang nyakitin, karena kamu udah tahu siapa orangnya, jangan lagi ngomong si A si B, kamu udah tahu ya itu udah gitu, tapi nggak boleh disebut namanya karena katanya kakek ada undang-undang perdukunan, katanya nggak boleh gitu nyebutin nama, itu nggak boleh, makanya dikasih ciri-ciri aja gitu, di ciri-cirinya seperti ini gitu. Karena saya lihat langsung di mimpi itu orangnya si A, udah itu udah katanya ya kamu udah tahu, digituin aja sama kakek gitu. Ngerti dah saya, oh berarti benar orang itu. Nah sampai sekarang langsung karena enggak sih ada hal-hal lagi diganggu sama yang tanda kutip yang punya ilmu itu gitu. Mungkin apakah dia sudah bosan atau sudah gimana, nggak tahu saya. Berarti untuk saat ini sudah aman ya? Sengkara sampai saat ini di rumah aman, anak udah baik, istri udah baik, itu nggak ada lagi gangguan, karena tetap Rainan orang Bali itu tetap sembahyang, tetap kami melakukan persembahyangan gitu. Mungkin sama beliau lah kita berserah diri gitu. Baik, Gitu. terima kasih sudah mau bersharing-sharing dan berbagi pengalaman dengan kami di Jejak Misteri TV. Mungkin ini juga kisah yang bisa diambil kesimpulannya untuk penonton Jejak Misteri TV. Kira-kira gimana cara menyikapi kalau kita berada dalam posisi itu? Ya kita mungkin ya berpasrah diri pada Tuhan kita, kepercayaan kita. Kalau mungkin agama Hindu ya sama Ida Sang Yang Widi, kalau orang Muslim sama Allahnya atau Allahnya ya. Kalau orang lain, agama lain mungkin dengan kepercayaannya lah gitu. Karena saya selaku warga atau umat Hindu dan penekun kesenian, saya berpasrah diri kepada Tuhan saya, karena kami di rumah kan punya merajan, mungkin sembahyang di merajan setiap sore atau pagi itu mungkin, atau membanten itu mungkin ya, saya kurang tahu karena saya awam masalah gitu, yang lebih mendalam dari itu gitu. Takut salah nanti, saya takut dikritisi, takut diapain, dicemooh sama orang yang lebih tahu dari saya, orang yang lebih berpengalaman dari saya gitu. Takutnya seperti Yang itu. penting kan kita harus sering mendekatkan diri kepada Tuhan, biar selalu dilindungi ya. Ya. Mungkin langsung karena seperti itu. Oke, Bligong, terima kasih. Semoga selalu sehat, rezekinya dilancarkan, Astun kare, dan keluarga juga semoga rahayu. Astun kare ya, tetap berkarya, berkesenian ya. Karena saya selaku seniman, tetap itu kerjaan utama. Oke ya, terima kasih Gung atas bincang-bincang malam ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku di depan layar kaca ini, itu layar HP ya, layar HP yang rekam ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.